diskusi kami tentang ekstraksi. Kenalkan, nama saya Raka Nispi Aditya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat dari campuran dengan menggunakan pelarut. Pengertian lain dari ekstraksi adalah metode pemisahan campuran terhadap dua cairan yang tidak saling larut. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lainnya. Dalam campuran biasanya berupa air dan pelarut organik. Teknik ekstraksi sangat berguna untuk pemisahan secara cepat dan bersih baik untuk zat organik maupun anorganik. Perkenalkan, saya Sarah Amanda Putri dari kelompok 3. Ekstraksi bertujuan untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat ke dalam pelarut. Selain itu, ekstraksi juga memegang peranan penting, baik di dalam laboratorium maupun industri. Di laboratorium, ekstraksi sering digunakan untuk menghilangkan atau memisahkan zat terlarut dalam larutan. Perkenalkan, nama saya Reta Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekstraksi. Yang pertama ada prinsip maserasi, yaitu penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melalui dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau disebut juga proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dengan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Yang kedua ada prinsip perkolasi, yaitu penyaringan zat aktif yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia dimaseri selama 3 jam. Kemudian simplisia dipindahkan ke dalam bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui simplisia tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia yang dilalui sampai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan oleh karena gravitasi, kohesi, dan berat cairan di atas dikurangi gaya kapiler yang menahan gerakan ke bawah. Perkolat yang diperoleh dikumpulkan lalu dipekatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti Faud. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang 3 prinsip sokletasi. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia ditempatkan dalam klosong yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alat bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondenser menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam klosong menjadi zat akhir di dalam simplisia. Dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat, molekul pipa kapiler, hingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna, tidak tanpa noda jika dikalte atau sirkulasi telah mencapai 20-25 kali. Ekstraksi yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Selanjutnya 4. Prinsip reflux. Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam labu alat bulat bersama-sama dengan cairan penyari, lalu dipanaskan uap-uap cairan penyari terkondensasikan pada kondenser bila menjadi molekul-molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alat bulat
akan mencari kembali sampel yang berada pada labu alat bulat. Demikian seterusnya, berlangsung secara berkesinambungan sampai penyari sempurna penggantian pelarut sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperlakukan dikumpulkan dan Prinsip ekstraksi selanjutnya yaitu yang kelima, prinsip destilasi uap air, di mana penyarian minyak menguap dengan cara simplesia dan air ditempatkan dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap. Uap air akan masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang terdapat dalam simplesia. Uap air dan minyak menguap yang telah terekstraksi menuju kondensor dan akan terkondensasi, lalu akan melewati pipa Alonga. Campuran air dan minyak menguap akan masuk ke dalam corong pisah dan akan memisah antara air dan minyak atsiri. Prinsip keenam yaitu prinsip Rota-Popar, di mana proses pemisahan ekstrak dari cairan penyarinya dengan pemanasan yang dipercepat oleh putaran dari labu alas bulat. Cairan penyari dapat menguap 5-10 derajat Celcius di bawah titik didih pelarutnya, disebabkan karena adanya penurunan tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, uap larutan penyari akan menguap naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut murni yang ditampung dalam labu alas bulat penampung. Prinsip ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair atau corong pemisah merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu, kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok. Lalu, didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair. Dan komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. 8. Prinsip kromatografi lapis tipis. Pemisahan komponen kimia berdasarkan prinsip absorpsi dan partisi yang ditentukan oleh fase diam atau adsorben dan fase gerak atau eluen. Komponen kimia bergerak naik mengikuti fase gerak karena daya serap absorben terhadap komponen-komponen kimia tidak sama, sehingga komponen kimia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda berdasarkan tingkat kepolarannya. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya pemisahan. 8. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip penampakan noda. Prinsip penampakan noda dibagi menjadi 3. Yang pertama, pada UV 254 nanometer. Pada UV 254 nanometer, lampu akan berfluoresensi, sedangkan sampel akan tampak berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 254 nanometer adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang terdapat pada lempeng. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi. Nah, yang kedua, pada UV 366 nanometer. Pada UV 366 nanometer, noda akan berfluoresasi dan lempeng akan berwarna gelap. Penampakan noda pada lampu UV 366 nanometer adalah karena adanya daya interaksi antara sinar UV dengan gugus kromofor yang terikat oleh aukrosom yang ada pada noda tersebut. Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi, kemudian kembali ke keadaan semula sambil melepaskan energi, sehingga noda yang tampak pada lampu UV 366 terlihat
terang karena jika gel yang digunakan tidak berpolarisasi pada UV 366 nanometer. Nah, yang terakhir yaitu reaksi semprot HSO 10%. Prinsip penampakan noda reaksi semprot HSO 10% adalah berdasarkan kemampuan asam sulfat yang bersifat reduktor dalam merusak gugus kromofor dari zat aktif simplicia, sehingga panjang gelombangnya akan bergeser ke arah yang lebih panjang atau UV menjadi VIS, sehingga noda menjadi tampak oleh mata. Saya Rahmi Nur Hafiza. Saya di sini akan menjelaskan bentuk campuran suatu ekstraksi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ekstraksi pada cair atau leaching, merupakan metode pemisahan campuran satu atau beberapa komponen solut dari campurannya dalam padatan dengan menggunakan pelarut cair. Pemisahan dapat terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi solut dalam padatan dengan pelarutnya. Selain itu, pemisahan terjadi disebabkan kemampuan melarutnya komponen dalam suatu campuran. Yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair. Di dalam ekstraksi cair-cair, senyawa yang dapat dipisahkan terdapat dalam campuran yang berupa cairan. Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari sebuah campuran atau berupa cairan akan dipisahkan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi cair-cair terutama digunakan untuk pemisahan campuran yang tidak mungkin dilakukan dengan cara destilisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ekstraksi. Ekstraksi dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu ekstraksi helat. Ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan helat atau struktur cincin. Yang kedua, ekstraksi solvasi. Ekstraksi ini disebabkan oleh spesies ekstraksi disolvasi ke fase organik. Yang ketiga yaitu ekstraksi pembentukan pasangan ion. Ekstraksi ini berlangsung melalui pembentukan spesies netral yang tidak bermuatan di ekstraksi ke fase organik. Yang keempat yaitu ekstraksi sinergis. Ekstraksi ini menyatakan dengan adanya kenaikan pada hasil ekstraksi disebabkan oleh adanya penambahan ekstraksi dengan memanfaatkan pelarut pengekstraksi. Perkenalkan, nama saya Rizwan Bintang Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama, ada ekstraksi cara dingin. Metode ini artinya tidak ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Berikut jenis-jenis ekstraksi dingin adalah A. Maserasi. Maserasi merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut diam atau dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Pada dasarnya, metode ini dengan cara merendam sampel dengan sekali-sekali dilakukan pengadukan. Umumnya, perendaman dilakukan 24 jam, selanjutnya pelarut diganti dengan pelarut yang baru. Perkenalkan, nama saya Chandra Andriana. Saya akan menjelaskan tentang penkolasi. Penkolasi yaitu ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai sempurna atau exhaustive extraction, umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Prosesnya terdiri dari tahap pengembangan bahan, maserasi antara, perkolasi sebenarnya atau penetapan atau penampungan ekstrak, secara terus-menerus sampai diperoleh ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali volume bahan. Prosedurnya begini, cara adalah sampel direndam dengan pelarut, selanjutnya pelarut baru diteteskan secara terus-menerus sampai warna pelarut tidak lagi berwarna atau tetap bening, yang artinya sudah tidak ada lagi senyawa yang larut. Perkenalkan, nama saya Widianisa Kirana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Chandra. Yang kedua yaitu ekstraksi cara panas. Metode ini pastinya melibatkan panas dalam prosesnya. Dengan adanya panas, secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan secara dingin. Metode ekstraksi panas meliputi yang A yaitu reflux.
merupakan ekstraksi dengan pelarut yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu tertentu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Umumnya dilakukan 3-5 kali pengulangan proses pada residu pertama, sehingga termasuk proses ekstraksi sempurna. Proses umumnya dilakukan selama 1 jam. Yang B yaitu ekstraksi dengan alat sohlet, merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Di sini sampel disimpan dalam alat sohlet dan tidak dicampur langsung dengan pelarut dalam wadah yang dipanaskan. Yang dipanaskan hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor dan pelarut dingin inilah yang sejumlah mengekstraksi sampel. Yang C yaitu digesti, merupakan maserasi kinetik dengan pengadukan kontinu yang dilakukan pada suhu lebih tinggi dari suhu ruangan. Secara umum dilakukan pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu infusa, merupakan proses ekstrasi dengan merebus sampel, khususnya simplisa pada suhu 90 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima Besila. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Nah, jadi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekstraksi. Yang pertama itu jenis pelarut. Jadi, jenis pelarut ini dapat mempengaruhi senyawa yang terekstraksi, jumlah zat pelarut yang terekstraksi, dan kecepatan terekstraksi. Yang kedua itu ada suhu. Jadi, secara umum, kenaikan suhu itu dapat meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga itu ada raiso pelarut dan bahan baku. Nah, apabila raiso pelarut dan bahan baku besar, maka akan besar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya itu laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang keempat itu ada ukuran partikel. Jadi, laju reaksi dapat meningkat apabila ukuran partikel bahan baku itu semakin kecil. Dalam arti lain itu, rendemen ekstraksi akan semakin besar apabila ukuran partikel semakin kecil. Nah, yang kelima itu ada pengadukan. Jadi, di sini pengadukan itu berfungsi mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dan zat pelarut. Yang keenam itu lama waktu. Jadi lamanya waktu ekstraksi ini akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena adanya kontak antara zat terlarut dengan zat pelarut yang lebih lama. Lalu di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang ekstraksi atau ekstraktor sohlet yang terdiri dari alat-alat kondensor, yaitu untuk pendingin dan pemercepat proses pengembunan. Kemudian ada timbal sebagai wadah yang ingin diambil zatnya. Kemudian ada pipa F, yaitu jalannya uap bagi pelarut. Ada sifon, perhitungan siklus. Jika ada larutan penuh, kemudian jatuh ke labu bulat, maka dinamakan satu siklus. Yaitu semakin banyak siklus, maka dia diasumsikan bahwa senyawa yang larut dalam pelarut juga akan semakin maksimal. Lalu ada labu alas bulat, yaitu sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang terakhir ada hot plate, yaitu berfungsi sebagai pemanas larutan. Setelah mengetahui alat-alat yang tersedia, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Cara kerja yang pertama ada menghaluskan sampel, yaitu yang bertujuan untuk mempercepat proses ekstraksi yang akan dilakukan. Lalu yang kedua ada sampel dibungkus dengan kertas saring. Yang kedua ini kenapa harus dilakukan? Karena agar sampel tidak ikut masuk ke dalam labu alas bulat ketika akan diekstraksi. Yang ketiga ada batu didih. Batu didih ini dimasukkan ke dalam labu alas bulat yang bertujuan untuk pemerataan agar tidak terjadi peledakan. Lalu yang keempat ada kertas saring dan sampel
dimasukkan ke dalam timbal, dan timbal dimasukkan ke dalam lubang ekstraktor. Yang kelima adalah pelarut dituangkan ke dalam timbal yang sudah terdapat sampel di dalamnya, yang akan langsung masuk ke labu alas bulat. Lalu yang terakhir, pelarut akan bercampur dengan sampel dan mengekstrak atau memisah atau mengambil senyawa yang kita inginkan dari suatu sampel tersebut. Cara ini bisa digunakan untuk sampel padat dan cair.